Assalamualaikum, selamat datang di video kali ini. Kita sekarang berada di websitenya KIA. Dan pada video kali ini kita ingin memperkenalkan kepada Anda semua sebenarnya bagaimana gambaran umum menjadi seorang pengurus KIA. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yaitu Ketua KIA 2021 Pandu Surya Pranata. Dan ya terima kasih Pandu sudah bersedia hadir pada wawancara kali ini. Ya, sama-sama. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Boleh tahu nggak sebenarnya apa aja sih tugas sebagai ketua KIA? Tugas sebagai ketua KIA. Ya, kalau ditanya tugas, alhamdulillah untuk kepengurusan tahun 2020-2021 ini, ya alhamdulillah KIA udah lebih berbentuk ke organisasi, sehingga tugas-tugas utama, tugas-tugas pokok sebagai ketua itu ya memimpin dan juga mengkoordinasikan, kemudian juga mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Kemudian tugas ketua juga di samping itu yang biasanya saya lakukan itu memimpin rapat-rapat internal, kemudian rapat-rapat juga bersama bersama pengurus lainnya, kemudian bersama pembina, dan juga sebagai ketua saya khususnya mewakili organisasi untuk membuat persetujuan dan juga membuat kesepakatan dengan pihak lain, contohnya organisasi lain seperti mungkin ada Forkom di Jerman kan sebagai wadah pengajian kota seluruh Jerman, atau juga organisasi-organisasi yang lainnya. Dan juga sebagai ketua, kadang kita juga diminta untuk mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. Gitu. Cuman untuk lebih khususnya, kalau untuk program kerja, saya sebagai ketua lebih ke perencanaan dan juga ke pengkoordiniran. Jadi sifatnya lebih mengawasi gitu untuk program kerja, sehingga dalam pelaksanaan dan juga dalam pelaksanaan program kerja itu sendiri, itu lebih ditekankan kepada ketua dan juga kepada teman-teman di subdivisi, di ketua bidang biasanya. Gitu deh. Oke, baik. Ini tentunya peran yang kedengarannya sangat sentral ya bagi kepengurusan organisasi KIA. Iya, Nah, benar. pertanyaan kedua, apa tantangan atau rintangan yang dihadapi saat menjadi ketua? Kalau tantangan atau rintangan yang dihadapi sebagai ketua itu mungkin tiap tahun tantangannya berbeda-beda ya. Tahun ini itu ya mungkin lebih kepada ini gara-gara COVID ya tahun ini ya. Jadi lebih ke perancangan program kerja itu ya lebih dipikirkan lagi untuk program kerja yang biasanya kita laksanakan secara offline gitu. Jadi kita harus menyesuaikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga pada tahun ini tuh mungkin untuk program kerja, kemudian untuk pelaksanaan agenda-agenda yang online juga harus lebih lebih diatur lah, soalnya juga kalau misalnya lebih diatur dan juga lebih diinovasikan, soalnya kalau kebanyakan online juga kadang-kadang kita lebih sebagai
peserta mungkin ya kebanyakan merasa bosan karena udah setahun ini lebih banyak online gitu, agenda online, kelas juga online, kemudian apa lagi, ya pokoknya serba online kan. Jadi kita lebih mikirin gimana sih supaya agenda kita tetap ada, kemudian peserta juga tetap Tidak jenuh. nggak jenuh, ya tetap nggak jenuh untuk datang. Kemudian yang mungkin untuk organisasi dalam general, kesulitan itu mungkin ya untuk apa ya, untuk memelihara keutuhan juga kekompakan seluruh pengurus, kemudian untuk menyamakan persepsi, kemudian apalagi ya, karena di kepengurusan suatu organisasi itu kan ada banyak kepala gitu kan dalam satu organisasi. Jadi sehingga untuk menyatukan semua ide-ide, kemudian semua pendapat untuk menjadi satu itu kadang itu yang menjadi challenge tersendiri lah untuk kita sebagai ketua. Gitu tuh. Oke, mantap. Ya semoga terselesaikanlah dengan baik semua tantangan itu. Oke, balik ke pertanyaan ketiga tuh sekarang. Berapa jam setiap Baik, minggunya waktu yang dihabiskan untuk menjadi ketua KIA? berapa jam? Biasanya waktu-waktu sibuk itu biasanya di awal bulan sama di akhir bulan. Karena di awal bulan itu kita kita lebih fokus untuk sebenarnya perancangan di bulan sebelumnya, cuman di awal bulan itu di awal dan akhir bulan itu biasanya perancangan juga evaluasi untuk agenda bulan sebelumnya dan evaluasi perancangan agenda Bulan depan. untuk bulan selanjutnya dan juga evaluasi bulan sebelumnya. Jadi lebih di awal bulan sama di akhir bulan ininya. Untuk di pertengahan kita biasanya cuma ngontrol aja kan apakah programnya udah jalan, kemudian kira-kira ya mungkin untuk evaluasi makanya kita diakhirkan akhir bulan. Cuman misalnya di tengah-tengah bulan itu ada permasalahan juga mungkin kita tampung dulu, kita kumpulin dulu informasinya, ada masalah apa. Atau Untuk kalau waktu mau untuk biar gimana? lebih jelas nih, kalau lagi tinggi akhir bulan tadi atau awal bulan itu berapa jam, kalau lagi rendah berapa jam? Oh gitu. Kira-kira aja. Berapa jam kira-kira ya? Kira-kira kalau misalnya seminggu itu sehari itu 24 jam, seminggu itu 7 kali 24 ya berarti ya. Iya, berarti segitu, Seminggu 7 itu hari semua buat KIA. enggak. Enggak. Biasanya ya mungkin maksimal itu ya kurang lebih itu kalau lagi sibuk sih mungkin dari pagi sampai malam ya. Kita 24 jam per satu minggu. enggak 24 jam lah, 12 jam lah. Satu minggu tuh kira-kira 12 jam lah, 12 jam kalau 12 lagi. jam kalau lagi sibuk. Kalau lagi Iya, senggang, minimal tuh. lagi senggang minimal berapa? 3 sampai 5 jam lah mungkin. Oke, iya, sip. Nah, sekarang Ya. boleh tahu nggak nih pertanyaan keempat ya, ya, dan terakhir, apa aja sih skill atau pengalaman atau hal baru yang dipelajari ketika menjadi ketua KIA? Oke, kalau untuk skill mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa sih namanya? Skill kepemimpinan lah ya. Kita belajar di sini dapat skill baru, gimana mengurus organisasi, bagaimana memimpin suatu organisasi, kemudian bagaimana ya merancang, kemudian melaksanakan dan juga mengevaluasi. Untuk pengalaman ya lebih soalnya di kepengurusan sebelumnya saya belum pernah ini kan jadi ketua. Jadi ini pengalaman baru sih jadi ketua organisasi, khususnya ketua KIA ini. Jadi untuk apa namanya?
untuk menjadi ketua KIA ya suatu hal yang baru dan merupakan pengalaman juga. Dan apa ya, di organisasi ini yang saya lebih lebih kerasa itu ya mungkin karena 3 tahun terakhir ini di organisasi terus ya. Jadi kayak ya alhamdulillah kalau misalnya kita Di KIA maksudnya ya, 3 tahun iya terakhir. ya 3 tahun terakhir ini di KIA Hmm. apa namanya? Ya mungkin kalau misalnya kita lagi senggang gitu, ya mungkin kalau pingin disibukkan bisa kembali lagi ke KIA gitu. Jadi kayak misalnya ya nggak ada waktu ini sih sebenarnya kalau misalnya kita ada organisasi kan kalau kata ya pembina KIA kan saya dulu waktu sebelum jadi ketua dinasihatin begini ya kalau misalnya kita tidak disebutkan dengan sesuatu yang baik ya kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik maksudnya hal-hal yang kurang bermanfaat gitu jadi alhamdulillah selama di kepengurusan manfaat itulah yang apa namanya yang kita dapatkan jadi kayak apa namanya ya kita di organisasi juga di KIA ini kan hitungannya yang gimana ya sebagai apa ya sebagai amal lah kita kan amal kita kemudian sebagai amal untuk nambah apa namanya nambah pahala kita di akhirat kelak gitu jadi kayak sebagai pengurus ataupun sebagai ketua ya alhamdulillah kita disibukkan dengan sesuatu yang insya Allah diridhoi oleh Allah gitu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pandu, terima kasih sekali udah bersedia hadir di wawancara. Dan Ya, ya, itulah teman-teman jamaah sekalian bagaimana cerita Pandu menjadi ketua dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dik.